yang saya hormati, penanaman dan perawatan. Kita nanti akan bicara di dua hal di penanaman. Sebetulnya kita semuanya sudah punya pengalaman di luar itu, apalagi panjenengan-panjenengan yang lebih senior dari saya, menanam di sebagai orang nandur. Kebetulan program dari tahun ini panjenengan semua akan mendapatkan sekitar 1000 pohon nangka madu. Nah, ini nangka madu ini menjadi menarik. Kenapa? Sepengetahuan saya, nangka madu ini adalah hasil rekayasa genetika juga. Kalau di literaturnya ini asal muasalnya justru dari negeri tetangga kita, negeri jiran, Malaysia. Tapi itu nggak masalah. Yang penting nantinya memberi kemanfaatan pada kita semuanya. Karena kenapa? Nangka madu ini memang salah satu dari beberapa jenis nangka. Ada sekitar 10-an, bahkan mungkin bisa lebih. Ada nangka madu, kemudian ada yang dulu cukup cukup kita kemarin sepeda gitu ya. Ada juga nangka mini, ada nangkada juga, bahkan ada nama Sri Bajong, nangka merah, ini banyak sekali. Nah, nangka madu ini menjadi salah satu pilihan oleh dinas pertanian, oleh Kelurahan Tetomatan. Ini sangat tepat. Karena kenapa? Rasanya manis dan legit Bapak Ibu. Ya, nanti kita bisa merasakan, bisa membeli di toko-toko buah. Ini nilai jualnya pun sangat bagus, nilai ekonominya bagus. Sehingga kita berharap ke depannya mungkin 2 atau 3 tahun ke depan moga-moga Tetomatan menjadi sentra nangka madu. Karena apa? Nangka madu selain saya katakan tadi dari ekonomi yang tinggi ini berarti ada prospek ke depan terkait dengan nilai atau perekonomian kita. Ini dipilih oleh Pak Imad Devika ini nggak salah ya, nangka madu. Tapi bukan yang tadi ya, di madu tadi. Jadi madu semangat Bapak. Nah, nangka madu ini sebetulnya banyak khasiatnya. Tapi kita kalau dahar atau nangka ya semuanya ada kadarnya lah. Nggak terlalu sedikit juga rasanya puas, terlalu banyak itu juga pasti akan menjadi masalah. Tapi di situ akan ada vitamin C, vitamin A, ada antioksidan. Antioksidan itu kalau kebanyakan jadi bagus, bahkan ada kandungan mineral. Jika nangka madu ini kalau kita makan secara proporsional itu nantinya juga akan lebih mengantarkan darah kita. Ini banyak kemanfaatan yang bisa kita lihat atau kita rasakan. Selain itu nilai jualnya pun tinggi. Saya pernah di Jalan Magelang, Jombor, dekat Astra. Di situ ada mobil yang jual di mobil lengkap itu. Wah, makanya menarik. Kemudian saya beli ternyata 1 kilo itu 27.500. Artinya nilai ekonomi sangat tinggi. Padahal nangka ini 1 buah bisa sekian kilo kan gitu. Ada yang 5 kilo, 7 kilo, bahkan bisa 10 kilo, bahkan ada yang lebih. Ini menjadi sangat menarik ke depannya untuk kita budidayakan bersama. Baik Bapak Ibu, ini terkait dengan cara penanaman. Mungkin yang saya kalau di fotokopi kecil ini agak lebih gede sedikit. Jadi yang pertama kita sebetulnya sebelum kita membuat lubang, memang kita perlu tahu bahwasanya lingkungan pekarangan kita itu atau mungkin di lahan ladang atau di kebun atau di pinggiran sungai atau apa, itu kita juga perlu tahu. Yang pertama adalah kira-kira pH tanah itu seberapa.
pH itu tingkat keasaman. Kalau musim seperti ini, kita sekitar 2-3 bulan di bawah hujan, itu tingkat keasamannya sangat tinggi. Artinya pH tanahnya ini rendah sekali, bisa 2 sampai 5,5, kira-kira segitu. Padahal kita mau menanam apapun, pohon apapun, itu harus netral. Netralnya di angka berapa? Di indeks 5,5 sampai 7 atau 7,5. Yang paling ideal memang 6 sampai 7, yang paling ideal. Tapi seandainya 5,5 sampai 7,5 pun itu masih masuk toleransi. Tetapi kalau lebih dari 7,5 atau lebih dari 8 itu akan basah. Nah, caranya bagaimana kita untuk sebenarnya kita ada perlu alat ya, pH meter. Tetapi mungkin dengan melihat kondisi tanah, biasanya ini bajak itu terlalu lembab, bahkan di situ terkena air, itu pasti tingkat asamnya, iya, jadi pH-nya sangat-sangat rendah. Nah, nanti kalau lahan kita mau tanaman seperti itu, kita harus menetralkan dulu dengan cara apa? Kita bisa menebar kapur dolomit, ya, kapur dolomit. Atau bisa juga dengan kita menyiram garam grosok, garam dapur eman-eman, garam grosok yang kasar itu. Wah, apalagi karena impor, karena impor. Ini menjadi sangat penting sebelum kita menanam. Kemudian kalau ini misalnya terlalu basah, itu kita bisa saja nanti bisa menyiramkan dengan belerang atau mengasih belerang. Ada satu hal lagi untuk menetralkan pH ini kalau memang tingkat kesamnya pH-nya rendah sekali. Kita punya arang ya, arang Pak. Itu nanti dikasih air, diambil dulu, kita aduk, begitu mulai menghitam airnya, kita siramkan di tanah tersebut. Ini sangat cepat untuk merubah dari katakanlah pH 4 menjadi 5,5 atau 6, ini sangat cepat. Kenapa ini saya sampaikan? Karena kita nanam di kandungan tanah yang asam kurang dari 5,5, ini kita mumpung pakai apapun, NPK, kobe, kotoran hewan, kambing, kelinci, sapi dan sebagainya, itu nggak akan memberi manfaat pada tanaman tersebut. Karena apa? Sudah diserap oleh tanah dulu dan itu tidak akan memberikan efek yang bagus pada tanaman. Tetapi kalau terlalu basah, pH-nya terlalu tinggi, 9, 10, itu tanaman ini akan stagnan, mandek, orang muncul turbus atau tunas baru. Makanya ini menjadi sangat penting untuk kita nanam apapun. Nah, nantinya yang pertama, ini kita belum menerima bibitnya ya, katanya masih OTW. Kira-kira seberapa besarnya? Ini yang pertama kita perlu membuat lubang Bapak Ibu. Nah, kita alternatifnya jalannya 5x5 untuk menanam madu. Tetapi kalau ini di lahan yang sangat terbuka, misalkan di ladang, ini full matahari, itu bisa 4,5 meter. Atau bahkan ada yang berani 4 meter. Karena kalau full matahari ini biasanya pohon ini cepat tua, lebih cepat produktif, dan ini untuk ketinggiannya ini menjadi lama. Ini kalau di tempat yang sangat-sangat terbuka. Kalau di lingkungan halaman kita biasanya ada pohon yang lebih naungi, atau mungkin rumah kita yang tinggi, wah ini esok lanjut sore ini itu awan sampai sore atau sebaliknya, itu jalannya bisa 5 sampai 6 meter. Kemudian kita membuat lubang kurang lebih ya sekitar 60 kali 60, tetapi itu pun tergantung dari besaran bibit. Kalau besaran bibitnya kira-kira 60 sampai 70 cm ya, itu 60 cm panjang, lebar, kedalaman sudah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggali tanah
memang akan lebih baik kalau tanah yang bagian atas itu kita agak sendirikan dengan yang di bagian dalam, bagian bawah. Kemudian dari itu perlu kita diamkan. Nah, perlu agak dijaring Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam tanah itu kita tidak akan melihat, tetapi di situ pasti akan ada hama yang tidak terlihat. Nah, dengan kita diamkan 2-3 hari ini sama dengan dijemur, karena sinar matahari, hama itu akan pergi dengan sendirinya. Bermaksud itu agar tanah menjadi lebih steril sebelum kita melakukan penanaman. Itu perlunya di situ. Kemudian cara kita menanam ini ada beberapa. Kita mencatat yang nomor 2 ini tanah galian dengan dicampur dengan ubi kambing, kotoran hewan kambing. Ini kalau kita melakukan seperti itu, apa jumlahnya cukup sepertiganya dari jumlah tanah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau cara yang kita lakukan seperti itu, dengan kita mencampur tanah galian dengan ubi kambing, ini perlu dicampur dengan tadi kapur dulu dan pembasmi hama yang lain seperti purada. Itu ini yang pertama. Yang kedua, saya tulis atau tanah galian dicampur dengan NPK. Kalau kita nggak punya ubi kambing, dengan NPK, nitrogen fosfat kalium, kita pilih yang angkanya indeksnya ini 16. Karena itu untuk masa pertumbuhan. Kan ada yang 16, 25, 16, 25. Kita pilih yang 16. Dan di sini juga campur kapur purada dan petroganik. Atau juga bisa jadi kalau panjenengan kita punya hewan galian ini bisa kita kasih kowe. Yang paling bagus kowe kambing bawah itu. Bukan berarti kowe sapi atau kerbau atau apa itu enggak. Tetapi kowe kambing ini bakterinya kandungannya sedikit dibanding dengan misalnya kotoran sapi atau telepon, karena memang kotoran sapi ini sudah ada bibit-bibit uretnya. Meskipun sudah difermentasi bahwa itu ternyata dari kita mencermati dan mengamati termasuk dengan protein yang memang kami sering ketemuan itu memunculkan bibit uret. Nah, kue kambing ini jumlah berapa? Kalau ukuran lubangnya 60 ya kita cukup 10 kilo. Tapi perlu kita pilih yang kotorannya ini yang kering, jangan yang basah atau yang lembab. Karena tumpukan kotoran kambing yang sebetulnya ini sangat ingin dengan bibit-bibit uret tadi, itu pun kalau lembab pasti akan muncul juga. Nah, caranya kita pilih yang kering, kita tebarkan dan kita taburi dengan trichoderma. Trichoderma ini ada beberapa fungsi. Yang pertama untuk membunuh bakteri pada kotoran itu. Yang kedua ini untuk mempercepat fermentasi. Dan ada kandungan yang lain juga yang akan menguntungkan untuk tanaman yang nantinya akan kita tanam. Ini ada pilihan beberapa. Tetapi tadi disampaikan akan ada bantuan pupuk organik padat ya, karena kami kita sampaikan sudah ada pupuk organik padat itu sama, intinya sama untuk nanti memberikan nutrisi pertumbuhan. Jadi OKB ganti pupuk organik padat. Tapi kalau bisa ya hanya 10 kilo lah, atau 15 kilo, jangan terlalu sedikit, nanti 1 ton. Karena ini nanti kalau kita kasih agak banyak, nanti paling tidak ini 1 tahun ini nggak habis untuk dimakan 1 pohon angka madu 1 tahun. Ini kan memberi keuntungan pada kita jadi menghemat untuk perawatannya. Kemudian kalau tadi pakai pupuk organik padat atau pakai kue kambing yang seperti tidak dicampur dengan tanah, ini ada sebagian yang kemudian kita masukkan ke tanah
Karena kenapa? Kalau itu langsung kita tanam ini kan berarti terlalu ke dalam pohonnya. Nah ini ada sebagian kita masukkan. Nah ini tadi ada catatan, kalau dikasih kulit kambing 10 kilo di bawahnya, taburi di rumah, ini perlu dikasih tanah lagi. Lapisannya 5-8 cm saja. Dan kita taburi dengan kapodolomi di atasnya. Itu kita diamkan 10 hari atau 2 minggu agar fermentasi lebih sempurna. Kalau tidak ya nanti galian tadi kita masukkan lagi. Nah ini ada satu hal yang tidak boleh kita kesampingkan atau harus kita perhatikan begini Bapak Ibu. Saya ini buat contoh karena belum ada bibit tanaman di polybagnya, belum ada ya. Ini ibaratnya permukaan tanah, mau halaman, mau kebun, mau ladang, ini permukaan tanah. Ini sudah kita gali. Nah di polybag ini, polybagnya sampai ke atas, tapi permukaan di media polybag ini kan segini Bapak Ibu. Katakanlah ini pohonnya di tengah. Nanti kita cara nanamnya adalah begini. Kalau ini kita mau tanam, pastikan polybagnya harus kita lepas ini. Tetapi juga harus kita upayakan jangan sampai nanti tanah ini lepas dari akarnya. Nah kalau lepas dari akarnya, ambiar itu, wah ini jauh masalah nantinya. Karena di situ salah satu kunci keberhasilan nanti pertumbuhannya akan berlangsung. Nah dari permukaan tanah yang sini itu nanti kita harus ukur Bapak Ibu. Kita naruhnya jangan sampai permukaan tanah di media ini terlalu ke dalam, atau mungkin sama dengan di sini. Yang paling ideal adalah di atasnya agak naik. Makanya tadi galian itu ada yang sebagian kita masukkan lagi dalam lubang. Kenapa? Di media tanah yang kita gali tadi kemudian kita masukkan ini lama-lama akan menurun, kena air lebih padat menurun. Nah kalau ini terlalu turun, padahal bibit itu kan ada di situ proses sambung pucuknya. Sambung pucuk ini ada beberapa cara. Nah kalau di pas sambung pucuknya ini nanti ke dalam kena tanah, kita khawatirkan ini akan terjadi pembusukan pada sambung pucuk tersebut, sehingga nanti akan bisa mati tanamannya. Yang kita kadang-kadang 2-3 tahun ke depan kita akan panen nangka madu. Jadi kurang lebihnya ya sekitar 5-10 cm lah Bapak Ibu. Nah sekian ini, nanti ini akan lama-lama mungkin setengah tahun akan turun atau 3 bulan akan turun lagi. Nah yang penting adalah di sambung pucuknya ini jangan sampai tertimbun tanah. Ini salah satu kunci. Jadi yang pertama, tanah sebisa mungkin jangan lepas dari akarnya. Dan kalau misalnya hujan gini, nanti kita begini Bapak Ibu, kalau ini terlalu basah media di polybag juga mudah ambiar. Terlalu kering juga demikian. Caranya mau ini dicori, kita taruh di tempat yang teduh. Jangan sampai kita siram, jangan sampai kena air hujan selama 2 atau 3 hari. Nah, kalau sudah sedikit kering, sedikit basah, ini tanahnya akan menyatu dengan akar. Kita lebih aman. Ini sebenarnya sederhana, tetapi menjadi salah satu kata kunci untuk kelangsungan pertumbuhan dari tanaman yang akan kita pelihara nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang berikutnya. Di saat ini kan kita musim hujan. Jangan sampai nantinya tanaman di sekitar di permukaan tanah ini kalau musim hujan di situ bacek atau merubah atau malah membenang. Karena kenapa? Akar yang baru muncul ini kan masih muda, begitu kena air dan jadi akar kusut. Nanti Pak DPK yang seperti ini kira-kira seperti itu. Nah, kalau di musim hujan kita perlu buat gundukan Bapak Ibu.
didulurkan sekitar pohon itu, makanya kalau kita tanam jadi agak lebih tinggi kan tidak masalah. Nanti kita buat dulukan. Bahkan pernah saya menanam alpukat di Moyudan, tepatnya di Bonosari. Itu ada dulunya 1.700 batang, sekarang sudah berkurang sekitar 10%-nya karena mati. Itu ya banyak di sana itu kurang air, bahkan tanahnya itu agak lembut. Nah, kita buat dulukan ini sambung pucuknya ini kependem di pucuk itu busuk. Setelah kita cermati betul ternyata ya memang di situ kena bakteri, karena itu masih ada goresan pisau saat proses penyambungannya itu. Ini masih rawan, kecuali kalau sudah 1 tahun itu nggak masalah. Artinya kalau udah tanam yang setinggi 1 meter atau 1,5 meter itu nggak masalah. Jadi kita perlu nantinya kalau di musim hujan kita berdulukan, dan air jangan sampai ada di sekitar. Seandainya hujan pun nanti cepat hilang. Nantinya kita perlu drainase. Ini satu kata kunci di situ. Yang terakhir nomor 5, taburi permukaan tanah dengan kapur-dolomit. Sekali lagi ini kita sampaikan karena ini musim hujan, pH-nya sangat rendah karena air hujan itu mengandung asam yang sangat tinggi, sehingga kapur-dolomit menjadi satu hal yang sangat penting. Murah, yang kalau kecil itu berapa? 5.000 nih, kali yang gede 10.000. 5.000 aja udah untuk nabur itu beberapa pohon, mungkin 10 sampai 15 pohon, menjadi murah. Tetapi kalau kita lupa dengan wah ini nanti perkembangannya pohon jadi sangat lambat. Bahkan pupuk yang kita berikan pun tidak akan ada fungsinya. Ini cara penanaman. Mungkin ada yang mau